Ya, salam Just Talk. Sekarang kita tutup dengan episode terakhir dari Mr. Plain Plan Messi. Ya, kalau gue sebut ini sebuah drama ya. Drama yang tadi gue nonton interviewnya dalam bahasa Spanyol, subtitling Inggris. Terus gue baca lagi interviewnya dalam bahasa Spanyol, gue translate ke bahasa Belanda. Jadi 2 kali gue udah dapat gambaran. Jadi gini, untuk gue setelah melihat kasus, setelah kalah dari Bayern, terus apa yang terjadi, ada 2 hal yang gue tarik kesimpulan dulu tentang Messi, pribadinya Messi. Habis itu kita baca kasusnya. 1, dia itu orangnya sangat sensitif. Oke. Kedua, dia masih tidak bisa menerima bahwa dia itu top celebrity, bukan hanya pemain bola top celebrity yang dikenal di seluruh dunia. Karena dia masih beranggapan bahwa dia mau main ya kayak masih di sekolah dulu lah, main pakai bola plastik ya, kalau asik-asik main-main aja. Selama asik dia main, selama tidak nggak asik ya udah gue malas main. Padahal seharusnya dia dengan gajinya begitu banyak, dia harusnya menunjukkan seorang profesional di mana dia berusaha, kalau lagi main jelek pun berusaha untuk mengangkat timnya. Oke, karena semua pemain pasti ada jelek-jeleknya mainnya. Cuman kalau lu seorang leader, lu main jelek, lu bisa mengangkat timnya, lu tetap bisa berkontribusi. Dan di sini gue nggak ngeliat dari Messi. Oke, gue bahas yang sensitif dulu. Kenapa gue bilang sensitif? Kasus pertama itu masih inget nggak kalian waktu dia beribut sama Eric Abidal, di mana Eric Abidal mengkritik para pemain yang malas-malasan. Messi sebut di media, kalau lu kritik lu harus sebut nama siapa yang melakukan itu. Itu kan harusnya nggak perlu. Abidal nggak perlu, dan Messi pun nggak perlu mengeluarkan reaksi seperti itu. Karena siapa yang untung? Gak ada yang untung, gak ada yang rugi. Mending diem, biarkan kalau mau bahas internal, maki-maki Abidal di depan Bartomeu, panggil ya. Tapi dia ngomong di media, yang untung siapa? Itu kan membuat kisruh. Dari situ kelihatan, wah ini orang nggak profesional, nggak tahu menjaga sikap seperti apa, hanya membiarkan emosinya berjalan. Oke. Tadi lihat interviewnya, dia bilang dia sakit hati karena banyak kebohongan yang beredar tentang kehidupan dia. Soal dia tidak cinta klub lagi, soal duit. Di situ dia klarifikasi, gue mau keluar, gue udah berkali-kali bisa keluar dari Barca dan bisa dapat duit lebih banyak, tidak gue lakukan. Dan dia sangat tersinggung pada saat orang mempertanyakan cintanya terhadap FC Barcelona. Ini pemain yang top dunia, yang ibarat kalau buka Instagram dalam sejam 14 juta yang follow dia, kasarnya begitulah, ngerti nggak? Tapi sikapnya itu masih nggak bisa menerima hal seperti itu. Tahu sendiri netizen kayak gimana, dimanapun sama. Jadi, dan dia kritik media juga yang sering keluarkan hoax lah, beritakan hoax tentang kehidupan dia. Gue bingung. Gue yang dicemooh sama kardus saja ya blok, kalau nggak bodo amat lah, lu bebas ngomong di luar kok. Nggak pernah gue balas, kecuali kalau menyakit, kalau menghina sara, agama, dan keluarga gue laporin ke polisi. Gue selalu bilang begitu. Tapi kalau cuman menghina ini, biarin aja. Kalau gue nggak sempet ngeblok ya gue nggak blok. Kalau lulus ya gue blok. Ini seorang Messi, men, masih aja tersinggung dengan hal-hal yang ditulis oleh media. Media itu banyak, mayoritas itu sampah, I can tell you. Kenapa?
Pada saat nggak ada berita, mereka cari berita. Di mana ada sensasi, pembacanya meningkat. Kalau nggak ada sensasi, mereka create sensasi. Dan salah satu yang sering jadi korban ya Messi. Gitu kok tersinggung. Heran gue, asli. Oke? Nah, sekarang gue bahas dua contoh. Satu sensitif, satu dia tidak merasa, itu sudah gue jelaskan ya. Nah, sekarang kasusnya. Dia mengatakan ini bukan masalah Barca. Bukan masalah kalah 8-2 lawan Munchen. Karena selama setahun dia sudah tidak happy. Dia merasa sengsara di ruang ganti, di lapangan, di latihan. Gue baca, gue bayangin, lu sengsara selama setahun, so what did you do? Oke. Yang dia kelihatan selama setahun, bukan setahun, 2 tahun bahkan, dia malas-malasan di lapangan. Itu kan tidak mendukung, itu nggak profesional untuk gue. Terus dia bilang dia sudah berkali-kali bicara sama Barto bahwa dia pengen keluar. Dan Bartomeu bilang, ini Barto bohong juga nih. Karena Bartomeu selalu bilang, gue sering kontak sama Messi dan Messi bilang mau selesaikan karirnya di sini. Padahal Messi bilang, gue pengen keluar. Sudah dalam setahun terakhir, gue pengen keluar habis ini. Jadi dia punya opsi bahwa setelah kontrak berakhir itu dia boleh pergi, oke? Bebas, selama Messi mengambil keputusan sendiri itu boleh, dan Bartomeu mengiyakan. Nah, kalau di Belanda dan gue yakin di Eropa sama, lisan itu bisa di fight di pengadilan, oke? Nggak harus kayak di sini semua harus di atas materai. Lisan itu bisa diadu ke pengadilan. Kalau dia mengklaim bahwa Bartomeu pernah bilang ke dia, pasti ada saksinya. Pasti ada saksinya. Entah itu dari pihak dia, entah itu dari pihak Barcelona. Bahwa dia bilang, oke, pokoknya akhir tahun lu bebas. Ternyata Bartomeu bilang, enggak, lu stuck dengan 700 juta. Akhirnya yang dia lakukan, untuk membuktikan secara ofisial bahwa gue pengen pergi, lewatlah Burofax itu. Keluarlah bahwa gue mau pergi, tapi yang bikin gue bilang agak, kenapa gue yakin dia ke City? Lewat Burofax dia mengatakan dia ingin keluar dan tanpa klausul. Oke? Gak ada klausul sama sekali, bebas, free transfer. Disitulah gue yakin lu sebagai seorang bintang, kalau lu punya pendapat, lu yakin bahwa lu mau apa yang lu inginkan itu harus terrealisasi. Wajar, lu bintang, lu punya segalanya. Oke? Artinya dia hire lawyer yang sudah mencek kontraknya, bahwa kontraknya itu di sisi dia benar. Dia harus teruskan. Dan ini pendapat ini juga menurut Van de Vaart persis apa yang gue bilang. Kalau dia seorang yang punya karakter kuat, dia harus meneruskan. Karena dia udah keluarkan statement lewat Burofax. Dia udah keluarkan statement bahwa dia mau keluar. Dan dia nggak mungkin asal ngomong klausul gratis. Pasti sudah dicari tahu semua oleh lawyer-lawyernya, oleh timnya. Kalau lawyer yang memberi advice, oke, lu boleh keluarkan statement itu, dan lu jelas dong, lu keluar. Kenapa sekarang lu tidak berani membawa kasus ini ke pengadilan? Dia bilang di situ, gue tidak mau fight lawan klubnya. Nah, ini juga beda. Klub Barcelona tidak pernah dia jelekan, oke? Yang dibahas, yang dia bisa bawa ke pengadilan adalah sosok presiden dari klub ini, tapi presiden yang mengingkari janjinya. Itu dia bisa bawa tanpa menyentuh klub Barcelona. Tidak dia lakukan. Sementara dia drama king ini sudah umbar-umbar kemana-mana bahwa dia akan keluar. That's why gue yakin dia akan ke City. Karena yang bisa bayar dia itu cuma City. Dan dia dekat sama Pep. Oke? PSG was an option, tapi feeling gue ke City. Nah,
Dengan sikap kayak begini, kan lu menunjukkan ke dunia, lu kehilangan muka kalau gue bilang. Jangan bicara soal cinta klub. Tidak pernah ada juga orang yang meragukan feeling gue ya, bahwa dia tidak cinta Barcelona. Dia itu kan ada masalah dengan presidennya. Presiden itu kan numpang lewat, seperti pelatih, seperti pemain. Termnya itu tahun depan habis. Ngerti nggak? Sama kalau lu mengkritik Presiden Republik Indonesia, apakah lu tidak cinta Indonesia? Kan enggak. Yang lu kritik, yang lu protes kan presidennya, yang setelah 2 tahun juga diganti. Bukan negaranya lu kritik. Nah di klub pun jangan sama. Lu kebayang nggak kalau seandainya Persija lah, ada pemain si A yang pemain ngetop mau keluar nggak boleh, terus dia jelek-jelekin ketuanya. Lu kebayang nggak apa yang terjadi? Ketuanya nggak akan terima. Oke, jadi kasus besar. Ini Bartomeu diem-diem aja. Bartomeu nggak pernah peduli dengan Barcelona, karena kemungkinan besar tahun depan he walk out. Jika presidennya Laporta atau mungkin Font, mungkin ada kemungkinan dia memperpanjang kontraknya. Itu pun dengan catatan kalau cocok dengan Koeman. Ya. Jadi dengan mengingkari, menjilat ludahnya sendiri, this guy has no character. Dia itu hanya pemain hebat di lapangan bola, one of the best di berapa puluh tahun terakhir, the best bahkan gue bilang. Tapi di luar lapangan, manusia yang penuh dengan emosi, kayak anak kecil, gak profesional. Ini yang harus dihadapin oleh Barcelona. Sekarang apa yang terjadi kalau lu, Koeman? Dia janji dia akan berikan segalanya ke Barca. Gue nggak yakin. Lihat 2 tahun terakhir gue nggak yakin sama sekali. Kembali lagi cocok-cocokan. Kalau dia merasa cocok kalau kayak dia sama Pep sama Rijkaard, dia akan berikan segalanya. Kalau nggak cocok, gimana? Untuk gue, ya ini stupid decision kalau gue bilang. Barcelona itu ibarat konglomerat yang sudah bangkrut tapi pengen hidup kayak konglomerat. Orang itu hidup sesuai dengan kemampuan, bukan kemauan. Oke, kalau lu tahu lu sekarang bisa dapat Messi 200 juta, lu selamatkan Barca, Messi lu tinggal. Tapi tidak dilakukan demi egonya, nggak tahu, dan mungkin dia nggak peduli, dia ingin merusak Barca karena toh dia setahun lagi cabut dan dia sekarang kena kasus korupsi ya. Semoga ditangkap polisi udah biar cepat ganti nih orang. Kedepannya Barcelona nggak tahu juga. Ada yang tanya line up-nya seperti apa. Gue pikir-pikir seperti apa. Bisa ada 2 opsi. Dia bisa sebagai striker false nine. Kenapa sebagai striker false nine? Karena dia nggak usah balik, bisa jalan kaki kalau diserang balik. Oke, kalau dia sebagai striker false nine, belakangnya Coutinho didukung Pjanic sama De Jong. Ya. Kiri bisa siapa namanya, Griezmann nggak, feeling gue sih nggak, si Ansu, kanan Dembele, atau di tengah si Griezmann, kanan Dembele, kiri Coutinho, dia bermain di belakang Griezmann. Karena Koeman sudah mengatakan, gue hanya ingin memainkan pemain sesuai dengan posisinya. Griezmann gak cetak banyak gol karena dia harus terlalu bekerja keras. Jadi Griezmann 99% akan main sebagai striker. Coutinho bisa dari sayap masuk ke dalam, Messi bisa dari kanan masuk ke dalam. Ibarat 2 pemain di belakang Griezmann, dan De Jong sebagai motornya yang membuat tim ini berjalan. Oke, jadi kira-kira begitu selesai drama King ini dengan begitu banyak drama yang dialogkan. Banyak yang gue nggak mau bahas, kayak keluarganya nangis apa gitu-gitu bullshit lah. Ya, ntar gue juga ada review timnas Belanda. Oke.
Okay, thanks for watching.